Sudah 5 tahun aku menikah dengan suamiku. Namun diam-diam suamiku bermain api. Aku sabar, tapi sabarku dimanfaatkan. Mereka semakin menggila. Endingku permalukan mereka tepat saat semua keluarga besar berkumpul. Aku, Kirana, telah menjalani pernikahan selama 5 tahun dengan suamiku, Daffa. Awalnya, aku berpikir pernikahan kami adalah takdir yang indah. Daffa adalah lelaki yang baik, pekerja keras, dan perhatian. Setidaknya, begitulah yang kulihat di awal. Aku bekerja sebagai seorang desainer interior freelance, sementara Daffa adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar. Aku tidak pernah merasa kurang dalam pernikahan kami, meski kesibukan Daffa kadang membuat kami jarang menghabiskan waktu bersama. Aku selalu berusaha memahami, berusaha menjadi istri yang baik. Sejak awal menikah, aku sudah berusaha menerima keluarga Daffa. Mertuaku, Bu Rini, adalah tipe wanita yang suka mengatur. Ia sering mencampuri urusan rumah tangga kami, memberi nasihat yang terkadang terasa seperti sindiran. Seorang istri harus bisa mengurus rumah dengan baik. Kirana, jangan terlalu sibuk bekerja. Nanti suamimu mencari perhatian di tempat lain, katanya suatu waktu. Aku hanya tersenyum, mencoba tidak terlalu memikirkan ucapannya. Aku dan Daffa belum dikaruniai anak. Aku ingin sekali memiliki buah hati. Tapi setiap kali aku mengajak Daffa bicara soal ini, ia selalu menghindar. Nanti aja, Ran. Kita nikmati dulu masa-masa berdua. Begitu alasannya. Aku percaya padanya. Aku menunggu, berpikir bahwa suatu saat ia akan berubah pikiran. Namun, perlahan aku mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa. Daffa semakin sering pulang larut malam. Bahkan akhir-akhir ini ia lebih sering tidur di kantor dengan alasan lembur. Ponselnya selalu ia simpan dengan ketat. Bahkan ia memasang password baru yang tidak ku ketahui. Saat aku bertanya, ia hanya tertawa kecil dan berkata, "Biar lebih aman aja, Ran. Dunia kerja sekarang banyak rahasia." Aku ingin percaya. Aku ingin mengabaikan firasat buruk yang terus mengganggu pikiranku. Namun, semuanya berubah ketika aku mulai melihat tanda-tanda yang lebih jelas. Aku mulai merasa ada yang berbeda dalam rumah tanggaku. Daffa yang dulu selalu menyempatkan waktu untuk sekadar makan malam bersama, kini lebih sering pulang larut. Bahkan, di beberapa akhir pekan yang biasanya kami habiskan berdua, ia memilih untuk tetap di kantor dengan alasan pekerjaan. Awalnya, aku mencoba memahami. Aku tahu posisinya sebagai manajer menuntut tanggung jawab besar. Tapi semakin lama, aku merasa ada yang janggal. Pekerjaan Daffa tidak seharusnya sepadat itu. Biasanya, kalau ada proyek besar, ia pasti akan membicarakannya denganku, bercerita tentang betapa sibuknya ia di kantor. Tapi sekarang, ia lebih tertutup, lebih dingin. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya. Ponselnya tak pernah lepas dari genggamannya, bahkan saat ia tidur. Dulu, ia sering meninggalkan ponselnya di meja atau di sofa tanpa khawatir aku melihatnya. Tapi sekarang, setiap kali ada pesan masuk, ia buru-buru mengambil ponselnya dan menjauh dariku. Pernah suatu malam, aku terbangun dan melihat cahaya dari ponselnya yang menyala. Daffa tengah mengetik sesuatu dengan senyum kecil di wajahnya, ekspresi yang sudah lama tidak kulihat saat ia bersamaku. Hatiku mulai terusik. Aku mencoba mengabaikan, mencoba meyakinkan diri bahwa aku hanya terlalu berpikir buruk. Tapi semakin aku menepis firasat itu, semakin banyak keanehan yang kudapati. Aku bahkan mencoba bertanya dengan nada bercanda. "Mas, akhir-akhir ini sering banget lembur. Emang ada proyek besar?" Daffa hanya tertawa kecil, tidak menoleh ke arahku. "Iya, Ran. Namanya juga kerja. Pasti ada masa-masa sibuknya. Tapi kayaknya nggak biasanya.
Deh, Mas biasanya cerita kalau ada kerjaan gede. Kali ini, Dava menoleh dan tersenyum tipis. Ran, nggak usah dipikirin. Aku kerja juga buat kita, kan? Aku terdiam. Jawabannya terdengar masuk akal. Tapi tetap saja ada sesuatu yang tidak benar. Suatu hari, aku mencoba bertanya pada mertuaku, Bu Rini. Aku ingin tahu apakah ia tahu sesuatu yang tidak ku ketahui. Bu, Dava akhir-akhir ini sering banget pulang malam. Katanya lembur. Tapi aku heran, kok beda dari biasanya? Bu Rini menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ya namanya laki-laki. Kirana, kamu nggak usah terlalu curiga. Justru harusnya kamu dukung dia. Jangan malah membebani dengan pertanyaan yang nggak perlu. Aku terdiam. Ada nada aneh dalam suaranya, seolah menyembunyikan sesuatu. Dava pun semakin jarang bersamaku. Bahkan, saat di rumah, ia lebih sering menghabiskan waktu di kamarnya dengan alasan lelah. Aku merasa seperti tinggal dengan orang asing, pria yang tidur di ranjang yang sama denganku, tapi jiwanya seperti sudah pergi jauh. Aku tidak ingin berpikir buruk, tapi aku tahu, ada sesuatu yang Dava sembunyikan dariku. Bu Rini datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Aku yang sedang duduk di ruang tamu, terkejut saat pintu terbuka begitu saja. Ia masuk dengan langkah cepat. Wajahnya seperti biasa, penuh wibawa dan ketidaksabaran. Oi Kirana, mana Dava? Suaranya terdengar tajam. Oi masih di kantor, Bu? Jawabku sambil menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Selalu di kantor. Kerja apa sih sampai nggak pulang-pulang? Ia duduk di sofa dengan gerakan melepaskan tas tangannya dengan kasar. Aku menggigit bibir. Katanya banyak proyek. Bu, halah, proyek apa? Dari dulu juga kerja begitu-begitu aja. Jangan-jangan dia cari alasan. Mataku menatap wajahnya, mencoba menangkap maksud di balik ucapannya. Memangnya ibu tahu sesuatu? Ia mendengus pelan. Kamu ini istri macam apa? Suami pergi entah kemana tiap malam. Kamu cuma duduk manis. Percaya aja? Aku menelan ludah. Dava itu laki-laki. Kerja keras boleh. Tapi kalau sudah aneh-aneh, kamu harus tegas. Jangan sampai dia lepas kendali. Aku diam. Sejak awal menikah, aku tahu Bu Rini tidak pernah benar-benar menyukaiku. Mungkin bukan membenciku, tapi ia selalu melihatku sebagai wanita biasa, tidak sepadan dengan anaknya. Ran, kamu ini istri. Jangan diam aja kalau suami mulai berubah. Kamu harus pinter ngontrol. Jangan terlalu lembek. Aku mengangguk pelan. Meski di dalam hati aku merasa semakin tidak nyaman. Bu, kalau ibu tahu sesuatu, tolong katakan. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berdecak. Ya sudah, kamu pikirin baik-baik. Kalau Dava pulang nanti, coba perhatikan lebih dalam. Lihat baik-baik siapa yang ada di sekitarnya. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi Bu Rini sudah berdiri, mengambil tasnya, lalu melangkah keluar. Pikiranku semakin kacau. Aku duduk termenung di sofa, berusaha menghubungkan semua kejanggalan yang terjadi selama ini. Malamnya, Dava pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Seperti rasa puas yang tersembunyi. Aku berdiri di ambang pintu, menunggu reaksinya. Kamu belum tidur? Aku menggeleng. Mas lembur lagi? Iya, tadi ada meeting dadakan. Aku mencoba menangkap tatapan matanya, tapi ia menghindar. Aku mendekat, mencium aroma tubuhnya yang berbeda. Ada jejak parfum yang bukan miliknya, bukan juga milikku. Aku tahu aroma ini, aroma yang manis, lembut, dan memikat. Bukan aroma pekerja kantoran yang baru pulang dari meeting.
Hatiku mencelos. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Dava melewatiku begitu saja, berjalan menuju kamar tanpa menoleh. Aku berdiri di tempatku, tanganku mengepal. Sesuatu dalam pernikahanku sedang berubah. Aku bisa merasakannya, hanya saja belum tahu seberapa dalam luka yang akan kuterima. Malam-malam berikutnya terasa semakin berat. Aku mencoba bersikap seperti biasa, tetap menyiapkan makan malam, tetap menunggu kepulangannya, tetap tersenyum meski hatiku sudah mulai retak. Tapi Dava semakin berubah. Setiap kali pulang, ia selalu mencari alasan untuk bertengkar. Hal-hal kecil yang dulu tak pernah dipermasalahkan, kini menjadi pemicu amarahnya. Kenapa kopi ini nggak pakai gula? Aku capek. Ran. Udah kerja seharian, pulang-pulang malah dapat kopi pahit begini. Aku menatapnya pelan. Mas biasanya suka kopi pahit. Tapi sekarang enggak. Kamu tuh dengerin gak sih kalau aku ngomong? Aku terdiam. Aku tahu ini bukan tentang kopi. Aku tahu, di dalam hatinya, ada sesuatu yang ingin ia luapkan. Tapi ia tak pernah mau mengatakan yang sebenarnya. Malam lain, saat aku mencoba mengajaknya bicara, Dava langsung membentakku. Kamu itu maunya apa sih? Aku kerja capek-capek buat keluarga ini, tapi tiap pulang malah ditanyain terus. Aku cuma pengen ngobrol, Mas. Kita udah jarang bicara seperti dulu. Ya karena kamu selalu nyari masalah. Aku menunduk. Aku tidak mencari masalah. Aku hanya ingin suamiku kembali seperti dulu. Aku tetap bertahan, tetap bersabar. Aku menahan air mata setiap malam, menelan kepedihan yang semakin dalam. Aku tidak ingin bertengkar, tidak ingin membuat suasana semakin buruk. Aku hanya ingin rumah ini tetap utuh, tetap hangat seperti dulu. Tapi kehangatan itu semakin lama semakin menghilang. Suatu malam, aku menunggu Dava pulang seperti biasa. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, tapi ia belum juga datang. Aku mencoba menghubunginya, tapi pesanku hanya dibaca tanpa balasan. Aku duduk di ruang tamu, menatap jam di dinding yang terus berputar. Hatiku semakin sesak. Aku ingin marah, ingin bertanya, ingin menuntut penjelasan. Tapi aku tahu, bahkan jika aku menanyakannya, ia hanya akan memberikan alasan yang sama, lembur, meeting, kerja. Aku meremas ujung baju tidurku, berusaha menenangkan diri. Aku tidak ingin menangis. Aku sudah terlalu sering menangis sendirian di rumah ini. Saat akhirnya Dava pulang, aku masih duduk di ruang tamu. Ia terkejut melihatku masih terjaga. Kenapa belum tidur? Tanyanya dengan nada kesal. Aku nunggu Mas. Ia mendecak pelan. Nggak perlu. Aku bisa jaga diri. Aku menatapnya dalam-dalam. Mas, ada sesuatu yang berubah dari kita. Dava tertawa kecil, sinis. Kamu aja yang terlalu drama. Aku menggeleng. Bukan aku yang berubah, Mas. Kamu yang berubah. Ia tidak menjawab. Ia melewatiku begitu saja. Masuk ke kamar tanpa peduli pada hatiku yang sudah nyaris hancur. Aku masih duduk di tempatku, merasakan perih yang semakin menusuk. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah berusaha, sudah mencoba bertahan, sudah mencoba memahami. Tapi semua usahaku terasa sia-sia. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya duduk diam, membiarkan kesedihan melingkupiku dalam sunyi. Aku tahu, pernikahan ini sedang menuju kehancuran. Aku hanya belum siap untuk mengakuinya. Pagi itu, aku masih di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Meskipun aku tahu Dava hampir tak pernah menyentuh makanan buatanku lagi. Aku tak lagi berharap ia duduk di meja makan seperti dulu, bersamaku,
dengan senyum hangat yang kini terasa seperti kenangan lama yang memudar. Baru saja aku selesai menata meja, suara pintu depan terbuka. Aku menoleh dan mendapati sosok yang akhir-akhir ini sering membuat dadaku semakin sesak. Bu Rini. Ia masuk dengan langkah cepat, seakan rumah ini miliknya. Matanya menyapu sekeliling ruangan sebelum akhirnya menatapku dengan sorot yang berbeda dari terakhir kali ia datang. Ada sesuatu dalam ekspresinya yang membuatku ingin menghindar. "Oi, mana Dava?" tanyanya tanpa basa-basi. "Masih di kamar, Bu." Ia mendengus. Pantas saja. Dia pasti capek kerja keras demi keluarga ini. Aku tidak membalas. Dava memang kerja keras. Tapi aku tak yakin apakah semua itu masih untuk keluarga ini, atau sudah untuk wanita lain. Bu Rini duduk di sofa, meletakkan tas tangannya yang mahal di atas meja. Aku bisa mencium aroma parfum tajam dari tubuhnya. Pertanda ia baru saja dari suatu tempat yang cukup mewah. Aku baru hendak kembali ke dapur ketika ia tiba-tiba berkata, "Ran, kamu tahu kan, anakku itu lelaki hebat. Ganteng, pintar, punya pekerjaan bagus. Jadi kalau banyak perempuan yang tertarik sama dia, ya itu wajar." Langkahku terhenti. Aku berbalik menatapnya, mencoba memahami maksud dari perkataannya. "Ibu maksud?" Ia tersenyum kecil, senyum yang membuat perutku mual. "Kamu gak perlu marah atau cemburu kalau Dava punya seseorang yang baru." Hatiku mencelos. Aku tidak menyangka ia akan membahas ini secara terang-terangan. "Seseorang yang baru?" ulangku, meski aku sudah tahu jawabannya. Bu Rini mengangguk dengan penuh kebanggaan. "Kamu tahu kan siapa itu Naila?" Naila. Nama yang belakangan ini terus mengusik pikiranku, yang samar-samar mulai kudengar dari obrolan di belakangku, dari gosip-gosip kecil yang terdengar di lingkungan kantor Dava. Aku menahan napas. "Saya tahu." Bu Rini tersenyum puas. "Bagus, karena mulai sekarang, kamu harus mulai mengerti posisimu." Aku menggigit bibir, mencoba menenangkan gejolak dalam dadaku. "Paham posisi saya?" Ia menyilangkan tangan di dada, menatapku seakan aku ini bukan lagi menantunya, tetapi seseorang yang harus ia singkirkan. "Kamu harus tahu, Kirana, Naila itu bukan perempuan sembarangan. Dia itu dari keluarga kaya. Ayahnya pemilik beberapa perusahaan besar. Kamu pikir kenapa Dava bisa dapat proyek-proyek baru belakangan ini? Itu semua karena Naila." Aku terdiam. Dada ini semakin terasa sakit. Jadi ini alasannya? Ibu rela anaknya berselingkuh hanya karena perempuan itu kaya? Tanyaku dengan suara bergetar. Bu Rini mengangkat bahu. "Bukan soal selingkuh, Ran. Ini tentang masa depan. Kamu pikir kamu bisa memberikan Dava kehidupan yang lebih baik? Kamu cuma perempuan biasa, Kirana. Sementara Naila bisa membawa Dava ke dunia yang lebih tinggi." Aku tertawa kecil, getir. Jadi ini semua tentang uang? Bukan hanya uang. Ini tentang kesempatan, status, kemapanan. Aku mengepalkan tangan. "Dan bagaimana dengan saya, Bu?" "Saya ini istrinya." Bu Rini berdiri, berjalan mendekat hingga jaraknya hanya beberapa langkah dariku. Ia menatapku tajam, penuh wibawa seperti biasanya. "Kamu bisa pergi dengan tenang, Kirana. Kamu sudah bersama Dava 5 tahun. Itu cukup. Sekarang saatnya dia punya istri yang lebih baik." Darahku mendidih mendengar kata-katanya. Aku tidak percaya ibu mertuaku sendiri bisa sejahat ini. Aku menatapnya dengan mata penuh luka. Saya kira ibu akan berpihak pada saya, tapi ternyata saya salah. Ibu sama seperti Dava. Mata ibu hanya bisa melihat uang, status, dan gengsi. Ia terkekeh pelan. "Bukan soal gengsi, Kirana. Aku hanya realistis.
Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gemuruh dalam hatiku. Jadi ibu datang ke sini hanya untuk menyuruh saya pergi? Bu Rini tersenyum dingin. Lebih baik kamu yang sadar diri daripada nanti Dava yang mengusirmu dengan cara yang lebih buruk. Aku menelan ludah, menahan air mata yang ingin jatuh. Aku ingin berteriak, ingin meluapkan semua amarah dan sakit hati ini. Tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Aku hanya bisa berdiri di tempatku, membiarkan kata-kata pedih itu menancap dalam-dalam ke hatiku. Bu Rini mengambil tasnya, berjalan ke pintu tanpa menoleh lagi ke arahku. Sebelum ia benar-benar pergi, ia berkata, "Kamu perempuan baik, Kirana. Tapi hidup ini butuh lebih dari sekadar kebaikan." Aku hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh, sementara tubuhku terasa semakin lemah. Aku baru saja kehilangan seseorang yang dulu kupanggil suami. Dan sekarang, aku juga kehilangan ibu mertuaku. Aku benar-benar sendirian. Baik, saya akan lanjutkan cerita dengan lebih mendetail, menjaga alur tetap stabil dan logis, serta membuat pembaca semakin penasaran. Akan saya kembangkan dengan konflik yang semakin dalam dan memperkuat emosi Kirana sebagai tokoh utama. Berikut lanjutan ceritanya. Aku duduk termenung di ruang tamu, menatap kosong ke arah lantai. Kata-kata Bu Rini masih menggema di telingaku, menusuk hati yang sudah lelah terluka. Aku menggenggam ujung gaun rumahku erat, mencoba menahan gejolak yang bergemuruh di dalam dadaku. Aku ingin marah, ingin berteriak. Tapi untuk apa? Semua orang sudah memilih berpihak pada Dava dan wanita itu. Malamnya, saat Dava pulang, aku mencoba mengajaknya bicara. Namun, seperti yang sudah kuduga, ia hanya membalas dengan tatapan dingin. Dulu, ia pulang membawa senyum, menanyakan kabarku, membelai rambutku dengan lembut. Kini, ia pulang dengan wajah lelah yang penuh kebosanan, seakan melihatku adalah sesuatu yang memberatkan. Aku menyajikan makan malam seperti biasa. Namun, Dava hanya menatapnya sekilas sebelum akhirnya menghembuskan napas berat. "Aku nggak lapar," katanya singkat. Aku menatapnya, mencoba membaca pikirannya. Aku tahu ia berbohong. Dava bukan tipe orang yang melewatkan makan malam. Namun, aku paham apa penyebabnya. Ia pasti sudah makan bersama Naila sebelum pulang. Aku mencoba menahan emosi. "Mas, kita bisa bicara sebentar?" Dava mengangkat wajahnya. "Tentang apa lagi? Tentang apa lagi?" Aku ingin tertawa mendengar pertanyaannya. Seakan semua ini bukan masalah besar. Seakan pengkhianatan yang ia lakukan adalah hal sepele. Aku menarik napas dalam. "Aku tahu, Mas. Aku tahu tentang Naila." Dava terdiam. Matanya menatapku dengan tajam. Lalu ia tersenyum miring. "Jadi, kamu sudah tahu?" Hatiku semakin perih melihat reaksinya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya ada kepuasan dalam nada suaranya. "Sejak kapan?" tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Dava bersandar di kursinya, memainkan ujung sendok dengan santai. "Sejak beberapa bulan lalu." Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata. "Kenapa, Mas?" Ia terkekeh. "Kenapa? Karena aku bosan, Kirana. Aku bosan dengan rumah ini, dengan kehidupan kita yang itu-itu saja." Aku terdiam. Hatiku semakin hancur mendengar alasannya yang begitu dangkal. Aku sudah memberikan seluruh hatiku untuknya, tapi ternyata itu tidak pernah cukup. "Dan ibu tahu?" tanyaku pelan. Dava tersenyum sinis. "Tentu saja. Ibu mendukungku. Naila itu wanita luar biasa. Cantik, kaya, dan bisa membawaku ke level yang lebih tinggi." Aku mengatupkan kedua tanganku erat-erat. "Jadi, menurut Mas,
Pernikahan kita selama 5 tahun ini tidak ada artinya? Dava mendengus. 5 tahun yang membosankan. Jawabannya seperti tamparan keras di wajahku. Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Aku berbalik, menutupi wajahku agar ia tidak melihat betapa rapuhnya aku saat ini. Aku merasa seperti perempuan paling bodoh di dunia karena masih berharap ada sedikit kebaikan dalam dirinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku bangkit dari tempat duduk dan berjalan menuju kamar. Aku tidak ingin melihatnya lagi malam ini. Saat aku berbaring di kasur, pikiranku terus berputar. Jika ini benar-benar akhirnya, maka aku harus menerima kenyataan itu. Tapi aku tidak akan pergi begitu saja. Tidak setelah semua yang mereka lakukan padaku. Aku akan menyusun rencana. Aku akan memastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berakhir tanpa konsekuensi. Saya telah melanjutkan cerita dengan lebih mendetail dan menjaga alur tetap stabil. Silakan periksa dan beritahu jika ada yang ingin diperpanjang atau ditambahkan. Aku duduk termenung di ruang tamu, menatap kosong ke arah lantai. Kata-kata Bu Rini masih menggema di telingaku, menusuk hati yang sudah lelah terluka. Aku menggenggam ujung gaun rumahku erat, mencoba menahan gejolak yang bergemuruh di dalam dadaku. Aku ingin marah, ingin berteriak. Tapi untuk apa? Semua orang sudah memilih berpihak pada Dava dan wanita itu. Malamnya, saat Dava pulang, aku mencoba mengajaknya bicara. Namun, seperti yang sudah kuduga, ia hanya membalas dengan tatapan dingin. Dulu, ia pulang membawa senyum, menanyakan kabarku, membelai rambutku dengan lembut. Kini, ia pulang dengan wajah lelah yang penuh kebosanan, seakan melihatku adalah sesuatu yang memberatkan. Aku menyajikan makan malam seperti biasa. Namun, Dava hanya menatapnya sekilas sebelum akhirnya menghembuskan napas berat. Aku nggak lapar, katanya singkat. Aku menatapnya, mencoba membaca pikirannya. Aku tahu ia berbohong. Dava bukan tipe orang yang melewatkan makan malam. Namun, aku paham apa penyebabnya. Ia pasti sudah makan bersama wanita itu sebelum pulang. Aku mencoba menahan emosi. Mas, kita bisa bicara sebentar? Dava mengangkat wajahnya. Tentang apa lagi? Tentang apa lagi? Aku ingin tertawa mendengar pertanyaannya. Seakan semua ini bukan masalah besar. Seakan pengkhianatan yang ia lakukan adalah hal sepele. Aku menarik napas dalam. Aku tahu, Mas. Aku tahu tentang Naila. Dava terdiam. Matanya menatapku dengan tajam. Lalu ia tersenyum miring. Jadi, kamu sudah tahu? Hatiku semakin perih melihat reaksinya. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya ada kepuasan dalam nada suaranya. Sejak kapan? Tanyaku. Suaraku sedikit bergetar. Dava bersandar di kursinya, memainkan ujung sendok dengan santai. Sejak beberapa bulan lalu, aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata. Kenapa, Mas? Ia terkekeh. Kenapa? Karena aku bosan. Kirana. Aku bosan dengan rumah ini, dengan kehidupan kita yang itu-itu saja. Aku terdiam. Hatiku semakin hancur mendengar alasannya yang begitu dangkal. Aku sudah memberikan seluruh hatiku untuknya, tapi ternyata itu tidak pernah cukup. Oe dan ibu tahu? Tanyaku pelan. Dava tersenyum sinis. Tentu saja. Ibu mendukungku. Naila itu wanita luar biasa. Cantik, kaya, dan bisa membawaku ke level yang lebih tinggi. Aku mengatupkan kedua tanganku erat-erat. Jadi, menurut Mas, pernikahan kita selama 5 tahun ini tidak ada artinya? Dava mendengus. 5 tahun yang membosankan. Jawabannya seperti tamparan keras di wajahku.
Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Aku berbalik, menutupi wajahku agar ia tidak melihat betapa rapuhnya aku saat ini. Aku merasa seperti perempuan paling bodoh di dunia karena masih berharap ada sedikit kebaikan dalam dirinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku bangkit dari tempat duduk dan berjalan menuju kamar. Aku tidak ingin melihatnya lagi malam ini. Saat aku berbaring di kasur, pikiranku terus berputar. Jika ini benar-benar akhirnya, maka aku harus menerima kenyataan itu. Tapi aku tidak akan pergi begitu saja. Tidak setelah semua yang mereka lakukan padaku. Aku akan menyusun rencana. Aku akan memastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berakhir tanpa konsekuensi. Dava pulang semakin malam. Setiap hari ada alasan baru, entah rapat mendadak, tugas dari kantor, atau menemani rekan kerja. Saat aku mencoba menanyakannya, ia hanya menatapku dingin, seakan kehadiranku di rumah ini tidak ada artinya lagi. Aku menyiapkan makan malam, menunggunya di meja makan seperti istri yang baik. Tapi makanan itu tetap utuh, dingin, tanpa disentuh sedikit pun. Aku mencoba tetap tabah, walau dada ini terasa sesak. Dava yang dulu hangat, perhatian, selalu menggenggam tanganku saat bercerita, kini hanya bayangan yang nyaris tak bisa kusentuh. Ibu mertuaku mulai sering datang ke rumah. Tidak untuk menjengukku, tapi untuk mengawasi Dava. Setiap kedatangannya selalu penuh sindiran, selalu membuatku merasa rendah di hadapannya. "Kirana, kamu masih di rumah aja?" Suaranya mengalun tajam sambil matanya menyapu ruangan seolah menilai seberapa layak aku menjadi istri anaknya. Aku menelan ludah, mencoba bersikap tenang. "Iya, Bu." "Kenapa?" Ia mengangkat alis. "Kamu itu udah nikah 5 tahun. Tapi hidup Dava nggak berubah. Masih gitu-gitu aja. Nggak ada peningkatan." Aku menatapnya, merasakan sesuatu bergejolak di dada. Sejak awal, aku tahu ia tidak pernah benar-benar menyukaiku. Ia hanya menerima karena Dava memaksa. Dan sekarang, saat ada wanita lain yang lebih kaya, lebih berkelas, ia mulai berani menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Aku mengeratkan genggaman tanganku di pangkuan. "Bu, Mas Dava kerja keras. Kami baik-baik aja." Bu Rini tertawa kecil, mencemooh. "Baik-baik aja? Kirana, kamu buta ya? Dava itu bisa jauh lebih sukses kalau bukan karena kamu. Dia harusnya menikah dengan wanita yang bisa membantunya naik kelas." Dadaku semakin sesak. Aku ingin membalas, ingin berteriak, ingin memberitahu bahwa aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi aku tahu, Bu Rini tidak akan pernah mau mendengarku. Saat itu, ponsel Bu Rini berbunyi. Aku tidak bermaksud menguping, tapi suara nyaringnya memenuhi seluruh ruangan. "Iya, Nak Naila, tante di rumah Dava." "Oh, kamu udah siapin kejutan buat Dava? Wah, pasti dia seneng banget." Aku menahan napas. Nama itu, Naila. Wanita itu bahkan sudah begitu dekat dengan mertuaku. Mereka bersekongkol. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang ingin jatuh. Aku menoleh ke arah cermin di ruang tamu, melihat pantulan wajahku yang tampak lelah dan kusam. 5 tahun. 5 tahun aku berusaha menjadi istri yang baik. Tapi semua itu sia-sia. Bu Rini menutup telepon dan menatapku dengan tatapan meremehkan. "Lihat, Kirana, Dava udah punya pilihan yang lebih baik. Kalau kamu punya harga diri, kamu harusnya tahu kapan harus pergi." Aku menunduk, menatap lantai yang terasa berputar. "Pergi? Aku tidak akan pergi begitu saja. Aku akan membuat mereka menyesal. Aku akan menunggu. Aku akan menyusun strategi. Dan ketika saatnya tiba,
Aku akan memastikan mereka merasakan sakit yang lebih dalam dari yang kurasakan sekarang. Dava pulang larut malam lagi. Bahkan lebih larut dari biasanya. Aku sudah terbiasa dengan suara deru mobilnya di depan rumah saat waktu hampir subuh. Aku bangkit dari sofa, menghampirinya dengan senyum yang dipaksakan. Namun, seperti dugaanku, ia hanya melewatiku tanpa menoleh sedikit pun. Dava, panggilku pelan. Ia berhenti sejenak, menatapku dengan mata lelah yang tak lagi menyimpan kasih sayang. Apa lagi? Dadaku sesak. Aku ingin menanyakan banyak hal. Kemana saja dia? Dengan siapa? Apa benar semua dugaanku? Tapi yang keluar dari bibirku hanya satu kalimat sederhana. Kamu sudah makan? Ia mendengus. Gak usah sok perhatian, Kirana. Hanya itu. Lalu ia melangkah pergi ke kamar tanpa menunggu jawabanku. Aku tetap berdiri di tempatku, menatap punggungnya yang dulu selalu memberi rasa aman. Kini punggung itu terasa begitu asing. Dingin. Aku berjalan ke meja makan, melihat hidangan yang masih utuh. Aku menarik napas panjang, mengambil piringku sendiri, lalu duduk dan mulai menyendok makanan ke mulut. Aku harus tetap makan. Aku harus tetap kuat. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Dava turun ke ruang makan dengan wajah kusut. Tanpa menatapku, ia mengambil ponselnya yang tertinggal di meja. Aku meliriknya sekilas. Di layar ponselnya, ada pesan masuk dari Naila. Sayang, tadi malam aku mimpiin kamu. Aku gak sabar ketemu nanti malam. Love you. Dada ini seperti diremas. Aku berpura-pura sibuk menuang teh, mencoba mengendalikan gemetar di tanganku. Dava sadar aku melihat pesan itu. Seketika, ia mematikan layar ponselnya, lalu menatapku tajam. Jangan pernah usil dengan urusan yang bukan urusanmu. Aku terkekeh kecil. Bukan urusanku. Aku menatapnya dengan pandangan penuh luka. Aku ini istrimu, Dava. 5 tahun aku menemanimu, dan sekarang kamu bilang ini bukan urusanku. Dava mendengus kesal, lalu melemparkan serbet makan ke meja. Jangan bikin pagi ini makin buruk, Kirana. Ia beranjak pergi. Aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Hari itu berlalu dengan lambat. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikiranku. Namun, kedatangan ibu mertuaku kembali menambah beban di dada. Bu Rini datang dengan wajah penuh senyum. Bukan senyum ramah, melainkan senyum yang penuh ejekan. Ia duduk di sofa dengan anggun, menatapku dari atas ke bawah seakan menilai harga diriku. Apa kamu sudah dengar kabar baiknya? Tanyanya dengan nada penuh arti. Aku mengerutkan dahi. Kabar baik apa? Ia terkekeh pelan. Dava dan Naila akan segera bertunangan. Aku menegang. Bu Rini tersenyum semakin lebar melihat ekspresi terkejutku. Sudah saatnya Dava mendapatkan wanita yang lebih pantas untuknya. Naila itu bukan hanya cantik, tapi juga dari keluarga terpandang. Bisnis ayahnya menggurita kemana-mana. Dengan menikahi Naila, hidup Dava akan jauh lebih baik daripada terus terjebak denganmu. Aku menelan ludah, menahan gejolak di dadaku. Jadi itu alasan ibu mendukung hubungan mereka. Bu Rini mengangkat bahu seolah tak peduli. Kenapa tidak? Aku ingin yang terbaik untuk anakku. Aku menggigit bibir. Ingin rasanya aku berteriak. Ingin menangis. Ingin membela diriku sendiri. Tapi aku tahu percuma. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam emosiku. Aku menatap Bu Rini dengan pandangan yang lebih tajam. Kalau begitu, selamat saja untuk mereka. Bu Rini terdiam sesaat. Mungkin tidak menyangka aku akan merespon seperti ini.
Aku tersenyum tipis. Tapi ingat, Bu, seperti pepatah bilang, hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Siapa yang tahu ke depannya seperti apa? Bu Rini mendengus meremehkan. Jangan sok bijak, Kirana. Aku hanya memberimu waktu untuk menyingkir dengan baik-baik sebelum kau benar-benar dibuang oleh Dava. Ia bangkit, melangkah angkuh meninggalkan rumah. Aku terduduk di sofa. Tanganku mencengkeram erat kain baju. Mereka pikir aku akan diam? Aku akan menunggu hari itu tiba. Hari di mana mereka akan menyesali setiap perlakuan mereka padaku. Aku tidak tidur semalaman. Bayangan pesan dari Naila, kata-kata Bu Rini, dan sikap dingin Dava terus berputar di kepalaku. Hatiku sakit, tapi aku tahu aku harus tetap berdiri. Jika aku tumbang sekarang, mereka akan menang. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun, kali ini aku tidak berharap Dava akan duduk bersamaku. Seperti dugaanku, ia hanya turun, mengambil secangkir kopi, lalu berdiri sambil sibuk dengan ponselnya. Aku menatapnya. Aku ingin bicara. Dava menghela napas panjang, menatapku dengan kesal. Apa lagi? Aku mencoba tersenyum, meski hatiku perih. Benarkah kamu akan bertunangan dengan Naila? Ia diam sejenak, lalu tertawa kecil, sinis. Akhirnya kamu tahu juga. Aku mengangguk pelan. Jadi, selama ini kamu selingkuh dengannya. Dava meneguk kopinya santai. Kalau kamu sudah tahu jawabannya, kenapa masih bertanya? Dadaku seperti dihantam palu godam. Aku menatapnya dengan getir. 5 tahun pernikahan kita, Dava. Apa tidak ada sedikit pun yang berarti bagimu? Dava meletakkan cangkirnya dengan kasar ke meja. Dengar, Kirana. Aku lelah hidup seperti ini. Aku ingin sesuatu yang lebih. Sesuatu yang Naila bisa berikan. Dan kamu tidak. Aku mengerutkan dahi. Maksudmu? Ia tertawa kecil, lalu bersandar di kursi. Kekayaan, status, masa depan cerah. Kamu pikir aku mau selamanya hidup sederhana seperti ini? Dengan Naila, aku bisa punya segalanya. Air mataku menggenang, tapi aku tidak membiarkannya jatuh. Aku tidak akan menangis di depannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Jadi, kamu hanya menikah denganku karena... Dava memotong kasar. Karena saat itu aku tidak punya pilihan lebih baik. Tapi sekarang aku punya. Aku menatapnya tak percaya. Begitu mudahnya ia menginjak semua yang sudah kami lalui bersama. Semua perjuangan, semua tawa, semua kesulitan yang kami hadapi berdua, ternyata tak ada artinya baginya. Jadi kapan? Tanyaku lirih. Dava mengangkat alis. Kapan apa? Aku tersenyum hambar. Kapan kamu akan menceraikanku? Dava menatapku sesaat, lalu terkekeh. Aku pikir kamu akan lebih berontak. Tapi ternyata kamu cukup pintar untuk menyerah lebih awal. Aku menahan diri agar tidak melempar cangkir di depanku ke arahnya. Aku tidak menyerah. Aku hanya tidak mau mempertahankan sesuatu yang sudah mati. Dava berdiri, mengambil ponselnya. Bagus. Aku akan urus semua secepatnya. Lagi pula, kami sudah merencanakan pernikahan dalam waktu dekat. Hatiku mencelos. Ia berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Aku duduk di kursi, menatap kosong ke depan. Dava sudah menganggapku tak ada. Aku bisa merasakan itu dari caranya berbicara. Dari caranya memandangku seolah aku hanya bayangan yang mengganggu jalannya menuju kebahagiaan barunya. Aku mengangkat cangkir kopi yang ia tinggalkan, menatap bekas bibirnya di tepinya. Aku menggenggamnya erat,
Lalu dalam satu gerakan cepat, aku melemparnya ke dinding. Bunyi pecahan kaca memenuhi ruangan. Kalau dia pikir aku akan pergi dengan kepala tertunduk, dia salah besar. Aku akan tetap ada di sini. Dan di hari pernikahannya, aku akan memastikan dia menyesal telah menghancurkanku. Hari-hari berikutnya, aku hidup dalam kesunyian yang menyiksa. Dava semakin jarang pulang, dan kalaupun pulang, ia hanya masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Aku tak lagi mencoba berbicara dengannya. Aku sudah cukup tahu bagaimana akhirnya. Namun, bukan berarti aku akan tinggal diam. Aku mulai menyusun rencana. Aku mencari tahu segalanya tentang Naila, tentang keluarganya, pekerjaannya, bahkan gosip-gosip yang beredar di kantornya. Aku harus tahu dengan siapa aku berhadapan. Dan semakin aku menggali, semakin aku menemukan hal-hal yang menarik. Naila memang berasal dari keluarga kaya, tapi ada sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Ayahnya terlilit banyak hutang, dan bisnis keluarganya nyaris bangkrut. Tak banyak yang tahu karena mereka masih mempertahankan citra mewah mereka di depan umum. Sementara itu, di rumah, sikap ibu mertuaku berubah drastis. Dulu, ia selalu memperlakukanku seperti menantu yang tak cukup baik untuk putranya. Ia selalu mengeluhkan bagaimana aku tidak berasal dari keluarga kaya. Bagaimana aku hanya seorang istri biasa yang tidak bisa membanggakan suami di depan teman-temannya. Tapi sekarang, setelah tahu bahwa Naila adalah putri dari keluarga terpandang, ia mulai membela perempuan itu habis-habisan. Kirana, kau harusnya sadar diri. Kalau Dava punya kesempatan lebih baik, kenapa kau harus menghalanginya? Katanya suatu hari, dengan nada merendahkan seperti biasa. Aku menatapnya tajam. Jadi, karena Naila lebih kaya, aku harus pergi begitu saja? Ibu mertuaku mendengus. Tentu saja. Kau pikir perempuan miskin sepertimu bisa dibandingkan dengan Naila? Aku menggenggam jemariku erat di bawah meja. Jadi, menurut ibu, pernikahan hanya soal uang. Ia tertawa sinis. Jangan naif, Kirana. Uang adalah segalanya. Kau pikir Dava akan tetap bersamamu kalau kau tidak punya apa-apa? Kau pikir laki-laki sepertinya tidak ingin hidup lebih baik? Aku ingin tertawa. Aku ingin menampar wajah sombongnya. Tapi aku menahan diri. Aku hanya tersenyum tipis. Baiklah, kalau memang begitu, mari kita lihat bagaimana akhirnya. Ibu mertuaku menyipitkan mata. Apa maksudmu? Aku berdiri, merapikan piring di meja. Tidak ada. Aku hanya tidak sabar melihat bagaimana semuanya akan berakhir. Dan aku sungguh-sungguh dengan ucapanku. Semakin hari, aku semakin banyak mengumpulkan bukti. Tentang perselingkuhan Dava, tentang hubungan bisnis keluarga Naila yang bermasalah, bahkan tentang transaksi mencurigakan yang dilakukan Naila di perusahaan tempat mereka bekerja. Aku menunggu dengan sabar. Dan akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu pun tiba. Undangan pernikahan Dava dan Naila sampai di tanganku. Dengan angkuhnya, ibu mertuaku menyerahkannya padaku, seolah ingin menggosokkan luka itu lebih dalam lagi. Pastikan kau datang, katanya dengan senyum penuh kemenangan. Aku menatap undangan itu lama. Kemudian aku tersenyum. Tentu saja, Ibu. Aku tidak akan melewatkan acara sebesar ini. Karena pada hari itu, aku akan memastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Hari pernikahan itu tiba. Aku melangkah masuk ke aula pernikahan yang megah dengan gaun hitam elegan. Sesuatu yang tak biasa di sebuah pesta pernikahan. Semua mata menoleh ke arahku, tapi aku tak peduli. Aku melangkah dengan tenang, penuh percaya diri, sementara di dalam dadaku, amarah yang selama ini kupendam bergolak hebat. Di atas pelaminan, Dava dan Naila berdiri dengan senyum bahagia,
seolah dunia ini hanya milik mereka. Ibu mertuaku berada di samping mereka, tampak bangga seolah ini adalah kemenangan besar dalam hidupnya. Aku berjalan lebih dekat, hingga mereka akhirnya menyadari kehadiranku. Dava menegang. Senyumnya menghilang, tergantikan oleh keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Naila menggenggam lengannya erat, seolah takut aku akan melakukan sesuatu. Ibu mertuaku melangkah mendekat dengan tatapan puas. "Ah, Kirana, aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Kau tahu, kau harusnya belajar untuk menerima kenyataan. Pernikahan ini tetap akan terjadi, dengan atau tanpa kehadiranmu." Aku tersenyum tipis. "Oh, aku sangat menerima kenyataan, Bu. Justru aku datang untuk merayakan hari istimewa ini bersama kalian." Dava menatapku penuh kewaspadaan. "Apa yang kau lakukan di sini, Kirana?" Aku mengangkat alisku. "Bukankah aku sudah diundang? Tentu saja aku datang. Aku bahkan menyiapkan hadiah khusus untuk kalian." Aku melangkah ke arah panggung, menggenggam mikrofon yang ada di dekat meja tamu VIP. Seluruh tamu mulai berbisik-bisik. Aku bisa melihat beberapa dari mereka saling bertukar pandang, penasaran dengan apa yang akan kulakukan. Aku menatap Dava dan Naila yang kini mulai gelisah. "Ladies and gentlemen," suaraku terdengar jelas di seluruh ruangan. "Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Sebuah pernikahan yang begitu indah, penuh kebahagiaan setidaknya di permukaan." Wajah Naila berubah pucat. "Kirana, hentikan ini." Aku mengabaikannya. Dengan tenang, aku mengeluarkan sebuah tablet dari tas kecilku dan menekan sebuah tombol. Seketika, layar besar di aula menampilkan video yang sudah kusiapkan. Suara-suara memenuhi ruangan. Rekaman pesan singkat antara Dava dan Naila. Kata-kata penuh penghinaan tentang aku, tentang bagaimana aku disebut sebagai beban yang harus segera disingkirkan. Lalu rekaman video, Dava dan Naila di sebuah hotel, bercumbu mesra saat aku masih sah menjadi istrinya. Tamu-tamu mulai terkejut. Beberapa dari mereka menutup mulut. Sebagian yang lain mulai merekam dengan ponsel mereka. Bisik-bisik berubah menjadi suara gaduh. Ibu mertuaku melangkah maju, wajahnya merah padam. "Kirana, apa-apaan ini? Hentikan segera." Aku menatapnya tajam. "Kenapa, Bu? Bukankah ini hari bahagia? Harusnya kita berbagi kebahagiaan dengan semua orang di sini." Dava akhirnya tersadar dan berusaha merebut mikrofon dari tanganku. "Cukup, Kirana. Kau sudah gila." Aku mundur selangkah, menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Gila? Kau pikir aku akan diam saja setelah semua yang kau lakukan? 5 tahun aku menjadi istrimu, Dava. 5 tahun aku mengorbankan segalanya untukmu, hanya untuk akhirnya dikhianati seperti ini." Naila menarik lengan Dava dengan panik. "Dava, lakukan sesuatu." Aku terkekeh. "Oh, kau juga, Naila. Kau pikir kau bisa mencuri suami orang dan hidup bahagia selamanya?" Aku menekan tombol lain di tabletku. Video berganti menjadi dokumen-dokumen yang telah kutelusuri selama ini, bukti korupsi kecil yang dilakukan Naila di perusahaan, transaksi mencurigakan yang bisa membuatnya terseret masalah hukum. Kejutan belum selesai. Aku melangkah lebih dekat ke arah Naila dan berbisik cukup keras agar terdengar oleh tamu-tamu di sekitar. "Kau pikir Dava benar-benar mencintaimu?" Aku menyeringai. "Kau pikir dia memilihmu karena kau lebih baik dariku? Salah besar, Naila. Dia hanya tertarik pada hartamu. Dan tahukah kau sesuatu yang lebih menarik?" Aku menoleh ke arah layar. "Bisnis keluargamu sedang sekarat, Naila. Hutang ayahmu menumpuk.
Aku yakin Dava tak tahu soal ini, kan? Dava menegang. Apa maksudmu? Aku menatapnya dengan sinis. Aku mencari tahu semuanya. Keluarga Naila hampir bangkrut. Mereka hanya berpura-pura masih kaya untuk menjaga gengsi. Dan kau, Dava, kau baru saja menikahi seorang wanita yang sebentar lagi tidak punya apa-apa. Bukankah itu ironi yang luar biasa? Dava menoleh ke arah Naila. Wajahnya mulai berubah. Apa yang dia katakan? Naila? Apa ini benar? Naila tergagap. Dava, dengarkan aku. Jadi, kau menipuku. Suara Dava mulai dipenuhi kemarahan. Kau bilang keluargamu kaya. Kau bilang kita tidak akan pernah kesulitan uang. Ibu mertuaku, yang sebelumnya membela Naila mati-matian, kini berbalik menatapnya dengan jijik. Jadi kau bukan siapa-siapa? Lalu apa gunanya Dava menikahimu? Kini Naila yang panik. Tunggu, aku masih bisa menjelaskan. Aku tersenyum puas. Aku tahu Dava. Aku tahu bagaimana sifat aslinya. Bagaimana ia hanya peduli pada dirinya sendiri dan keuntungannya. Dan kini, ketika ia tahu bahwa Naila bukanlah sumber kekayaan yang diharapkannya, ia pasti mulai menyesal. Aku menyerahkan mikrofon pada panitia. Terima kasih atas undangannya. Aku rasa pernikahan ini tak perlu dilanjutkan. Kemudian aku berbalik dan melangkah pergi. Di belakangku, suasana menjadi kacau. Dava dan Naila bertengkar hebat. Ibu mertuaku menjerit-jerit. Sementara tamu-tamu terus merekam dengan ponsel mereka. Aku melangkah keluar dari aula dengan kepala tegak. Aku telah membalas dendam. Aku telah menghancurkan mereka seperti mereka telah menghancurkanku. Dan aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Aku melangkah keluar dari aula pernikahan dengan napas yang masih memburu. Tapi hatiku, ya Tuhan, hatiku terasa begitu ringan. Beban yang selama ini kutahan akhirnya terlepas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa menang. Dari dalam aula, suara jeritan ibu mertuaku masih terdengar. Aku bisa membayangkan wajahnya yang merah padam, penuh kemarahan dan kehancuran. Dava dan Naila pasti sedang berada di tengah badai emosi yang mengoyak kebahagiaan semu mereka. Aku tak peduli lagi. Itu semua pantas mereka dapatkan. Tapi langkahku terhenti di depan lobi hotel. Aku mendongak, memandang gedung megah yang selama ini mereka gunakan untuk menghinaku, untuk mempermalukanku. Aku tersenyum tipis. Lucu, dulu aku berpikir dunia mereka begitu indah dan tinggi, sementara aku hanyalah perempuan sederhana yang tak pantas berada di dalamnya. Tapi nyatanya, dunia mereka hanyalah ilusi. Aku yang selama ini mereka remehkan, justru kini berdiri lebih tinggi dari mereka. Suara dering telepon menyadarkanku. Aku merogoh tas dan melihat nama yang tertera di layar. Oh ya, Pak? Oh Bu Kirana, kami baru saja menerima laporan dari orang dalam di perusahaan Naila. Keluarga mereka sedang berada di ambang kebangkrutan. Kredit-kredit yang mereka ajukan mulai ditolak, dan beberapa mitra bisnis mereka sudah menarik investasi. Aku terkekeh pelan. Bagus, pastikan informasi itu menyebar ke rekan-rekan bisnis mereka. Aku ingin semua orang tahu bahwa keluarga mereka bukan lagi siapa-siapa. Baik, Bu. Aku menutup telepon, mataku kembali menatap ke arah aula pernikahan. 3 hari setelah pernikahan yang berubah menjadi bencana itu, berita tentang skandal keluarga Naila dan kebangkrutan mereka menyebar kemana-mana. Media mulai membahasnya, menyoroti bagaimana pernikahan megah itu ternyata hanya kedok untuk menutupi kondisi finansial mereka yang sekarat. Lebih mengejutkan lagi, Dava mengajukan pembatalan pernikahan. Aku tak terkejut. Dava bukan pria yang setia. Bukan pria yang mau hidup susah.
Sejak awal dia hanya mengincar kenyamanan dan kemewahan. Begitu dia tahu Naila bukan lagi tambang emas, tentu saja dia akan mencari jalan keluar. Ibu mertuaku, perempuan itu kini tak lagi punya keberanian untuk bersikap sombong. Dia yang tadinya begitu mendukung Naila, kini justru berbalik menghina dan menyalahkannya atas semua yang terjadi. Aku sempat mendengar dari seseorang bahwa dia bahkan memohon-mohon kepada keluarga Naila agar tetap mempertahankan pernikahan, berharap masih bisa mendapatkan keuntungan dari mereka. Tapi tentu saja, semuanya sudah terlambat. Mereka semua kini jatuh ke dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Dan aku justru semakin bersinar. Bisnisku berkembang pesat. Aku mulai sering diundang ke acara-acara bisnis bergengsi, bertemu dengan orang-orang berpengaruh. Kehidupanku kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun ada satu hal yang masih belum selesai. Pria itu mencoba menghubungiku beberapa kali. Aku mengabaikannya, tapi hari ini, entah kenapa, aku ingin melihat betapa putus asanya dia. Aku mengangkat teleponnya. Kirana suaranya terdengar serak. Aku menyandarkan tubuh ke kursi, memainkan cincin di jariku yang dulu adalah cincin pernikahan kami. Ada apa, Dava? Dia terdiam sesaat, seolah tak tahu harus berkata apa. Lalu, dengan suara yang penuh keraguan, dia berkata, "Kita bisa bicara?" Aku terkekeh pelan. "Tentang apa? Tentang bagaimana kau meninggalkanku demi wanita lain? Atau tentang bagaimana kau sekarang kehilangan segalanya?" Dava menarik napas panjang. Aku menyesal. Aku tertawa. Tentu saja. Semua orang yang kehilangan sesuatu yang berharga pasti menyesal. Aku serius. Kirana. Terlambat. Aku menyeringai. Dava, dengarkan aku baik-baik. Aku bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Aku bukan lagi wanita yang bisa kau perlakukan seenaknya. Kau telah kehilangan aku, dan kau tak akan pernah mendapatkanku kembali. Aku bisa mendengar napasnya yang berat di seberang sana. Mungkin dia sedang menggigit bibir. Mungkin dia sedang mengepalkan tangannya. Tapi aku tak peduli. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Aku sudah selesai dengan masa laluku. Kini saatnya aku melangkah ke masa depan yang lebih gemilang, tanpa bayang-bayang pengkhianatan dan rasa sakit. Dan kali ini, aku yang memegang kendali. Aku pikir setelah semua ini selesai, Dava akan benar-benar menghilang dari hidupku. Tapi aku salah. 2 hari setelah aku menolaknya mentah-mentah, aku melihatnya berdiri di depan kantorku. Berpakaian berantakan, rambutnya kusut, wajahnya lebih tirus dari terakhir kali aku melihatnya. Aku terus berjalan, berpura-pura tidak melihatnya. Tapi dia justru menghampiriku, menarik pergelangan tanganku. "Kirana, tolong dengarkan aku." Aku menepis tangannya dengan kasar. "Jangan sentuh aku." Dava tampak putus asa. "Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Kirana. Aku kehilangan pekerjaanku, rumahku disita, ibuku bahkan menyalahkanku atas semua ini. Aku benar-benar hancur. Aku menyilangkan tangan di depan dada dan aku harus peduli? Kirana, aku mohon, aku butuh bantuanmu." Aku tertawa sinis. "Lucu, ya? 5 tahun menikah. Kau tak pernah menganggapku penting. Tapi begitu kau jatuh, kau datang padaku?" Dia terdiam. Matanya meredup. Rahangnya mengeras. Aku tahu aku salah. Aku menyesal. Aku menatapnya tajam. "Kalau begitu, nikmati penyesalanmu." Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri di sana seperti orang kehilangan arah. Ibu mertuaku tidak kalah menyedihkannya. Setelah keluarga Naila benar-benar jatuh, dia kehilangan semua privilese yang biasa dia nikmati. Dulu dia suka pamer di arisan,
membanggakan menantunya yang katanya lebih pantas untuk Dava. Tapi kini, dia tak punya apapun untuk dipamerkan. Yang lebih menyedihkan, semua orang yang dulu mengelilinginya mulai menjauh. Tak ada lagi yang peduli padanya. Dan entah dari mana keberaniannya, dia datang ke rumahku. Aku sedang menikmati teh di teras ketika suara nyaringnya memecah ketenangan sore. "Kirana, aku tahu kau di dalam. Keluarlah." Aku mendengus. Aku bisa saja menyuruh satpam mengusirnya. Tapi aku ingin melihat betapa menyedihkannya dia sekarang. Aku berdiri, membuka pintu, dan menatapnya tanpa ekspresi. "Ada apa?" Ibu mertuaku tampak berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Pakaian mahalnya kini terlihat lusuh. Rambutnya tak lagi tertata rapi. Dia menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. "Ini semua salahmu. Kau yang menghancurkan anakku. Kau yang membuat hidupnya berantakan." Aku mengangkat alis. "Salahku? Dava sendiri yang memilih jalan ini. Kau wanita jahat." Dia menunjuk wajahku. "Kalau saja kau tidak balas dendam, Dava masih akan punya kehidupan yang baik." Aku terkekeh. "Kehidupan yang baik? Maksudmu kehidupan di mana dia mengkhianatiku, sementara aku diam dan menerima?" Ibu mertuaku terdiam. Wajahnya merah padam. "Kau selalu membela anakmu, bahkan saat dia jelas-jelas salah," lanjutku. "Sekarang lihatlah, karma akhirnya datang pada kalian." Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi aku tidak merasa kasihan sedikit pun. "Kirana, kumohon, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Tolong bantu Dava. Bantu keluargaku." Aku menatapnya dengan dingin. "Dulu kau mengusirku dari rumah itu tanpa belas kasihan. Sekarang, kau ingin aku membantumu?" Dia terisak. "Aku tahu aku salah. Tapi Dava tetap anakku. Aku tak bisa melihatnya hidup sengsara." Aku tersenyum tipis. "Sekarang kau tahu rasanya menjadi aku." Aku menutup pintu di hadapannya, membiarkannya berdiri di sana dengan kesedihannya. Aku tidak akan lagi membiarkan mereka masuk dalam hidupku. Kali ini, aku benar-benar selesai. Dava benar-benar jatuh ke dalam jurang kehancuran. Setelah pernikahannya dengan Naila berantakan, dia kehilangan pekerjaannya, kehilangan rumah, bahkan ibunya yang selalu membelanya kini tak lagi bisa membantunya. Aku mendengar dari beberapa kenalan bahwa perusahaan tempatnya bekerja tidak hanya memecatnya, tapi juga memasukkan namanya dalam daftar hitam. Skandal yang terbongkar di hari pernikahannya membuat citranya hancur. Semua orang tahu siapa Dava sebenarnya. Pria yang mengkhianati istri setianya demi perempuan kaya yang ternyata hanya mempermainkannya. Aku tahu semua itu, tapi aku tak peduli. Aku sudah berjanji untuk tidak menoleh ke belakang lagi. Namun, Dava sepertinya belum bisa menerima kenyataan. Malam itu, aku baru saja pulang dari kantor saat aku melihat seseorang berdiri di depan rumahku. Lampu jalan menerangi sosoknya yang tampak lusuh dan berantakan. Bajunya kumal, rambutnya acak-acakan, matanya merah seolah sudah berhari-hari tak tidur. Dia tampak seperti orang yang kehilangan arah, seseorang yang telah jatuh begitu dalam dan tak tahu bagaimana harus bangkit. Aku menghela napas. Aku ingin langsung masuk ke dalam rumah, tapi langkah kaki Dava yang tertatih menghampiriku membuatku terhenti. "Kirana." Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Apa lagi?" Dia menelan ludah, suaranya bergetar. Aku tak punya siapa-siapa lagi." Aku tetap diam. Semua orang meninggalkanku. Naila, dia hanya mempermainkanku. Aku kehilangan pekerjaanku, rumahku. Ibu bahkan tak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah berusaha mencari pekerjaan lain,
Tapi semuanya tertutup untukku. Aku benar-benar hancur. Kirana. Aku menatapnya tanpa belas kasihan. Dulu, aku pernah mencintainya. Aku pernah menunggu kepulangannya setiap malam, berusaha menjadi istri yang baik meskipun dia terus mengabaikanku. Aku pernah menahan tangis saat dia mulai berubah, saat dia mulai menjauh. Aku pernah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah tangga ini. Tapi Dava yang ada di hadapanku sekarang bukan lagi suamiku. Dia hanyalah bayangan dari seseorang yang dulu aku kenal. Kirana. Suaranya lirih, nyaris berbisik. Aku menyesal. Aku tertawa kecil. Menyesal. Aku melipat tangan di dada. Apa yang kau sesali, Dava? Kau menyesal karena telah mengkhianatiku? Atau kau menyesal karena ternyata perempuan yang kau pilih lebih buruk dariku? Dava menggeleng lemah. Aku bodoh. Aku terlalu terlena dengan kebohongan Naila. Aku buta, Kirana. Aku menatapnya tajam. Dan sekarang kau berharap aku akan menerimamu kembali? Dia terdiam, wajahnya menegang. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin menebus kesalahanku. Aku mendengus. Tidak ada yang bisa kau perbaiki, Dava. Semua sudah berakhir. Dia terisak. Sesuatu yang belum pernah kulihat darinya sebelumnya. Aku tak tahu harus kemana. Kirana. Aku bahkan tak punya tempat untuk tidur malam ini. Aku merasakan sesuatu bergetar dalam hatiku, tapi aku segera menepisnya. Aku bukan lagi wanita yang lemah. Aku bukan Kirana yang dulu. Dulu, aku juga sering menunggumu pulang sendirian, kataku pelan. Dulu, aku juga menangis sendirian di rumah tanpa ada yang peduli. Tapi kau bahkan tak pernah melihatku. Jadi sekarang, hadapi sendiri akibat perbuatanmu, Dava. Aku melangkah melewatinya, membuka pintu rumahku, dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Dava bisa menyesali segalanya, tapi itu bukan lagi urusanku. Kini, dia hanya akan merasakan sedikit dari rasa sakit yang dulu dia berikan padaku. Beberapa hari berlalu sejak Dava datang ke rumahku dengan wajah penuh penyesalan. Aku tak pernah lagi melihatnya di depan rumah, tak pernah lagi mendengar kabarnya. Aku kira dia sudah benar-benar menghilang dari hidupku. Namun, dunia ini ternyata sempit. Suatu malam, aku menghadiri sebuah acara pertemuan bisnis di Hotel Bintang 5 yang baru saja dibuka di pusat kota. Hotel yang sama tempat Dava dan Naila seharusnya melangsungkan pernikahan mereka, sebelum semua rencana hancur berantakan. Aku mengenakan gaun hitam elegan, rambutku disanggul rapi, dan aku melangkah dengan penuh percaya diri. Sudah lama aku tak menghadiri acara semacam ini, tapi malam itu, aku ingin menikmati waktuku. Aku ingin menunjukkan bahwa aku telah benar-benar melangkah maju. Sampai aku melihatnya. Dia duduk di sudut ruangan, mengenakan kemeja lusuh yang tak lagi mencerminkan kejayaannya dulu. Rambutnya lebih panjang dan tak tertata. Wajahnya pucat. Matanya cekung seperti orang yang tak pernah cukup tidur. Aku bisa merasakan tatapannya menusuk ke arahku. Aku pura-pura tak melihatnya dan melanjutkan perbincanganku dengan beberapa kolega bisnis. Namun, Dava tiba-tiba berdiri dan berjalan menghampiriku. Kirana. Suaranya terdengar lelah. Aku menoleh perlahan, menatapnya tanpa ekspresi. Ada apa? Tanyaku singkat. Dia menelan ludah, tampak ragu-ragu. Bisa kita bicara sebentar? Aku mendengus. Aku sedang sibuk. Tolong, Kirana. Desaknya. Hanya sebentar. Aku menarik napas panjang. Aku sudah tahu bagaimana akhir dari perbincangan ini, tapi aku ingin melihat seberapa jauh dia akan merendahkan dirinya. Kami berjalan keluar ruangan, menuju balkon yang sepi.
Angin malam menyapu lembut wajahku, sementara Dava berdiri di sampingku dengan kepala tertunduk. Aku benar-benar kehilangan segalanya, katanya lirih. Pekerjaanku, rumahku, keluargaku, semua orang meninggalkanku. Aku hanya menatapnya dingin. Naila, dia pergi dengan pria lain. Ternyata dia hanya memanfaatkanku. Aku hanya dijadikan boneka yang bisa dia buang kapan saja. Aku bodoh. Aku hancur. Kirana. Aku menyilangkan tangan di dadaku. Lalu, apa yang kau harapkan dariku? Dia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Aku ingin meminta maaf. Aku ingin menebus semuanya. Aku tak berharap kau menerimaku kembali. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal.